perkenalin, nama aku Memel dari jurusan D4 Akuntansi 2017. Nah, hari ini kita akan belajar chapter awal banget dari manajemen keuangan, yaitu Principles of Finance. Nah, jadi ini benar-benar chapter yang awal dari manajemen keuangan. Jadi sebelum kita mempelajari manajemen keuangan, kita harus tahu dahulu apa itu definisi dari finance. Nah, jadi finance itu adalah ilmu tentang bagaimana orang-orang itu mendapatkan modal, orang-orang dalam hal ini adalah perusahaan mendapatkan modal dan mengalokasikan modal tersebut secara efisien untuk mendanai kegiatannya. Jadi setelah mereka mendapatkan modal, yaitu modal untuk memulai kegiatan usaha, kemudian baru mereka alokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran. Nah, tujuan dari mempelajarinya adalah untuk dapat membuat keputusan terbaik baik dalam kehidupan bisnis maupun pribadi. Jadi tujuan dari finance ini adalah untuk mengambil keputusan. Jadi setelah kita mempelajari finance, kita seharusnya dapat mengambil keputusan terbaik dalam kehidupan pribadi. Nah, tujuan dari manajemen keuangan itu adalah untuk sama seperti tadi, mengalokasikan modal seefisien mungkin sehingga dapat memperluas usaha dan meningkatkan kredibilitas. Kemudian, ketika si perusahaan ini sudah kredibilitasnya tinggi dan dipercaya oleh masyarakat, maka harga saham perusahaan di Bursa Efek itu pasti juga akan meningkat. Nah, kalau misalkan harga saham perusahaan di Bursa Efek tadi meningkat, maka kekayaan pemegang saham atau investor juga akan meningkat. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan penggambaran terbaik mengenai manajemen keuangan? A. Bagaimana kekuatan politik, sosial, dan ekonomi mempengaruhi perusahaan. B. Studi tentang bagaimana orang-orang dan bisnis membuat keputusan investasi dan bagaimana pendanaan untuk keputusan tersebut. C. Memaksimalkan keuntungan dan D. Mengurangi resiko. Nah, jelas ya, dari tadi kita membahas bahwa finance itu adalah bagaimana orang-orang membuat keputusan dan bagaimana pendanaan untuk keputusan tersebut. Jadi jawabannya di sini adalah B. Nah, sekarang lanjut ke jenis organisasi bisnis. Jadi secara umum, organisasi bisnis itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sole proprietorship atau perusahaan perseorangan, kemudian partnership atau perusahaan komanditer, dan yang ketiga adalah corporation atau perusahaan korporasi. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah sole proprietorship atau perusahaan perseorangan. Jadi sesuai dengan namanya, bahwa perusahaan ini itu dimiliki oleh satu individu tunggal. Nah, jadi karena dia itu cuma satu orang, maka dia menguasai seluruh harta dan modal perusahaan. Nah, karena dia menguasai seluruh harta tadi, maka di sini harta perusahaan tidak terpisah dari pemilik. Jadi kalau misalkan dia bangkrut, kemudian dia punya utang di mana-mana, maka dia harus mengeluarkan uangnya tadi untuk melunasi atau menutupi kerugian tersebut, uang pribadinya. Nah, jadi di sini kelebihannya ialah mudah untuk memulai bisnis. Kenapa? Karena tadi kalau misalkan orang tersebut, misalkan si A dia merasa memiliki kemampuan dalam suatu bidang, terus dia bisa memulai bisnis tersebut sendiri. Jadi dia tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain. Kemudian di sini pajak dikenakan atas individu ya. Jadi di sini sama seperti pajak terhadap orang pribadi. Kemudian kekurangannya ialah dia bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. Nah, itu seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan dia bangkrut, kemudian dia punya utang-utang, maka dia harus bertanggung jawab. Artinya dia membayar sendiri utang-utang tersebut. Nah, kemudian sulit untuk mendapat modal tambahan. Jelas ya, karena dia perusahaan perseorangan, bukan PT. Kalau misalkan PT, karena dia banyak pemegang saham, maka dia mudah mendapatkan modal. Tapi karena dia di sini sendiri, maka dia harus mengeluarkan modal sendiri ataupun dia pinjam dari tetangganya atau terserah dia dari mana. Lanjut partnership. Nah, kalau partnership ini dia itu kita sebutnya perusahaan komanditer atau CV. Nah, jadi di sini dia dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Nah, jadi bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian terdapat sekutu pasif dan sekutu aktif. Nah, sekutu pasif ini dia hanya menyetor modal. Nah, sedangkan si sekutu aktif dia selain menyetor modal, dia juga menjalankan usaha dan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban di perusahaan tersebut.
Nah, kemudian pembagian untung atau ruginya itu tergantung modal yang di-store. Misalkan gini, misalkan si CV-nya itu terdiri atas A, B, C pemiliknya. Nah, misalkan si A itu dia nyetor modal 100 juta, si B 20 juta, si C misalkan 70 juta. Nah, maka di sini ketika dia di akhir tahun dapat untung, maka untungnya itu dibagikan berdasarkan persentase ini. Nah, ini 30 aja ya. 10 juta. Maka di sini dia dapat untung 10%, di sini dia 20%, di sini dia 70% pembagian net income-nya. Nah, kemudian harta perusahaan tidak terpisah dari pemilik. Nah, jadi sama seperti perusahaan perseorangan, jadi dia kalau misalkan perusahaannya bangkrut, dia juga yang bertanggung jawab terhadap kebangkrutan tersebut atau utang-utang tersebut adalah si A, B, C. Jadi mereka harus mengeluarkan harta pribadi mereka untuk melunasi utang-utangnya, utang-utang perusahaan. Nah, kemudian kelebihannya itu dia mudah untuk memulai bisnis. Jadi kalau misalkan si A, B, C itu adalah rekan kerja, jadi mereka bisa memulai bisnis bersama. Kemudian pajaknya perseorangan, jadi ini adalah suatu kelebihan karena walaupun dia udah berbentuk perusahaan, tapi dia pajaknya itu tetap cuman terhadap OP-nya, orang pribadinya. Kemudian dia memiliki akses dana. Jadi ada A, B, C, si A ini bisa minta dari siapa, B bisa minta dari siapa, begitu pula dengan C. Kekurangannya adalah si para partner ini bersama-sama menanggung jawab kewajiban tidak terbatas. Jadi sama seperti tadi, kalau misalkan mereka bangkrut, mereka si A, B, C ini sama-sama bertanggung jawab. Kemudian tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan. Nah, karena tadi pemiliknya perusahaan itu cuma 3 orang di sini, maka susah untuk dialihkan kepemilikan ke orang lain kalau misalkan ada salah satu yang keluar. Lanjut ke corporation. Corporation ini kita sebut juga sebagai PT. Korporasi atau PT. Nah, jadi ini yang paling banyak. Jadi dia itu dimiliki oleh banyak orang dalam bentuk saham. Nah, jadi di sini pemilik perusahaan itu adalah orang-orang yang membeli saham di perusahaan tersebut. Nah, kemudian hartanya itu terpisah dari pemilik. Kenapa terpisah? Karena kalau misalkan nih perusahaan A, PT A. Nah, PT A ini kan misalkan dia punya 150 orang pemegang saham. Nah, jadi kalau misalkan si perusahaan ini bangkrut, si 150 orang pemegang saham ini tidak bertanggung jawab atas kebangkrutan tersebut. Kenapa? Karena pemegang saham itu cuma bertanggung jawab atas modal yang dia setor. Jadi kalau misalkan dia itu beli saham tersebut seharga $1 ya, misalkan $1 per lembar. Nah, jadi kerugian dia itu cuman kalau misalkan harga sahamnya itu turun. Jadi dia nggak bertanggung jawab terhadap kebangkrutan. Kalau misalkan harga saham tiba-tiba jadi 0,5, berarti di situ dia cuma rugi 0,5. Nah, dia cuma nanggung dari kerugian perubahan harga saham. Nah, kemudian tanggung jawab pemilik terbatas tergantung saham yang ditanamkan sama seperti tadi. Kemudian pembagian keuntungan berupa dividen. Nah, jadi di sini si pemegang saham dapat yang namanya dividen. Kalau misalkan yang tadi, yang CV, kan itu keuntungan itu dibagikan berdasarkan persentase modal. Kalau si pemegang saham PT ini dia dapat keuntungan cuma dari dividen dan dari kenaikan harga saham. Nah, kelebihannya yang pertama itu kewajiban pemilik terbatas ya. Jadi mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan pemilik. Jadi seperti tadi pemilik itu cuma bertanggung jawab terhadap 2 hal ini. Nah, kemudian dia mudah memperoleh modal. Karena tadi karena si PT ini sahamnya biasanya diperdagangkan di pasar saham, maka di situ banyak orang yang lalu lalang untuk membeli saham tersebut. Maka di sini si perusahaan mudah memperoleh dana dari pemegang saham. Kemudian kekurangannya itu adalah banyak regulasi ya. Pasti banyak regulasi dari pemerintah, seperti undang-undang dan sebagainya. Kemudian pajak ganda atas keuntungan dan dividen. Nah, jadi di sini ada pajak
terhadap net income. Kemudian ada pajak terhadap dividen. Nah, lanjut ke 5 visi perusahaan. Jadi di sini semua perusahaan itu memiliki secara umum 5 visi. Yang pertama adalah profit, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Nah, yang kedua adalah people, yaitu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kemudian yang ketiga adalah portofolio, yaitu untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah partners, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan supplier, customer, dan lain-lain. Yang kelima adalah planet, menjadi penduduk yang bertanggung jawab dan membawa perubahan. Nah, sekarang 5 prinsip dasar dalam finance. Nah, jadi finance itu ada 5 prinsip dasar. Ini adalah inti dari materi ini ya, yaitu Principles of Finance. Yang pertama adalah money has a time value. Nah, money has a time value ini artinya 1 rupiah hari ini itu lebih berharga dibanding 1 rupiah di masa mendatang. Jadi kalau misalkan pada tahun 2004, misalkan harga es krim itu seharga 1.000. Maka di tahun 2019 sekarang es krim itu harganya 5.000. Nah, berarti di sini uang 1.000 di tahun 2004 itu lebih berharga daripada uang 1.000 sekarang. Karena 1.000 dahulu itu bisa membeli es krim, tapi 1.000 sekarang itu cuma bisa beli permen. Nah, kemudian there is a risk return trade-off. Artinya itu adalah semakin tinggi resiko, semakin tinggi imbalan yang diharapkan. Nah, jadi kalau misalkan si perusahaan itu misalkan membuat proyek jembatan, tapi di area-area yang sulit dijangkau atau gimana ya, sering gempa gitu. Nah, maka di sini si perusahaan pasti dia meminta imbalan yang lebih tinggi dari proyek tersebut. Kenapa? Karena resiko kegagalannya besar. Jadi semakin tinggi resiko, semakin tinggi imbalan yang diharapkan. Kemudian cash flow are the source of value. Artinya performa perusahaan dapat dinilai dari arus kasnya. Jadi itu sama seperti prinsip yang cash is the king. Jadi yang paling penting dari performa perusahaan itu adalah arus kasnya. Jadi kalau misalkan di laporan keuangan itu menunjukkan dia banyak net income, tapi ternyata arus kasnya itu jelek, maka di situ tetap aja performa perusahaan itu dianggap tidak baik. Nah, kemudian market prices reflect information. Misalkan di sini good news dapat meningkatkan harga saham, sebaliknya bad news dapat menurunkan harga saham. Nah, itu artinya kalau misalkan sama sih, kalau misalkan perusahaan itu dia dikatakan bahwa performanya baik, dari artinya dia dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang baik. Maka di situ di pasar saham, harga sahamnya itu akan melonjak tinggi. Tuh. Sebaliknya kalau misalkan dikatakan perusahaan itu mogok karyawan atau gimana gitu, berarti kan ada permasalahan internal di dalam perusahaan tersebut. Maka di situ di pasar saham, harga sahamnya itu juga kemungkinan akan turun. Tuh. Kemudian yang kelima, individuals respond to incentive. Artinya di sini para manajer merespon insentif dari perusahaan yang dapat terkait dengan agency problem. Jadi di sini perbedaan antara perspektif si manajemen dengan pemegang saham itu dapat menyebabkan informasi asimetris atau perbedaan kepentingan. Nah, sekian dari pembahasan kita dari Principles of Finance kali ini.